Baik, mengacu pada materi yang telah disampaikan sebelumnya, apakah Bapak Ibu ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Bagi yang ingin bertanya, silakan klik fitur raise hand. Baik, ada yang ingin bertanya ini. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Terima kasih, tadi materinya bagus sekali, bermanfaat insya Allah. Jadi pertanyaannya adalah, tadi kan memang sangat penting ya, untuk bisa mengetahui secara dini hambatan-hambatan atau kesulitan pada anak, sehingga akan cepat bisa dibantu untuk ditangani, gitu. Pertanyaan saya adalah, sebenarnya gitu ya, eh, di desa-desa itu kan ada yang namanya posyandu gitu. Ada yang namanya posyandu. Jadi selama ini yang diukur itu adalah mungkin hanya berat badan, kemudian tingginya atau mungkin perkembangan lingkar kepala dan sebagainya. Dan yang namanya salah satunya untuk kemampuan berbicara ini, perkembangan bicara itu tidak tersentuh. Jadi kadang-kadang memang terlambat gitu untuk mengetahui oh ternyata ada sesuatu toh dengan si anak itu sudah diketahui ketika dia masuk di TK misalnya. Jadi kan ketika itu dibantu mulai awal mungkin akan lebih bagus lagi gitu. Jadi terkait dengan itu gitu ya untuk teman-teman ini yang berprofesi di bidang TW ini loh nantinya ya, apakah tidak ada wacana atau gimana bekerja sama mungkin di posyandu dan sebagainya, apa membuat semacam apa yang menjadi panduan untuk ibu-ibu yang punya anak-anak yang mungkin batita gitu ya, untuk bisa melakukan deteksi dini. Jadi mungkin ada beberapa wilayah yang jauh mungkin dari kota, jadi untuk menjangkau TW orang-orang terapis bicara itu agak sulit gitu. Jadi menurut rekan-rekan seperti apa sih kira-kira? Gitu. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, saya mungkin akan menjawab untuk pertanyaan tadi ini dari berdasarkan kelompok kami. Ya mungkin penyuluhan untuk terapi wicara sendiri itu memang kurang banyak di desa-desa maupun di lingkungan. Tetapi kalau untuk beberapa saran untuk anak berbicara itu sebenarnya sudah dilakukan langkah-langkahnya juga di posyandu-posyandu itu, seperti di bukunya itu seperti ada tangisan bayi kayak oe atau nafasnya yang kayak gitu, itu tuh sebenarnya sudah ada sedari dulu. Nah itu tuh sebenarnya itu juga termasuk ke dalam terapi bicara, tapi itu banyak orang tua itu yang mungkin mengabaikan ya. Jadi mungkin nanti kita penyuluhannya itu menyampaikan bahwa tangisan bayi itu juga merupakan artikulasi awal, atau anak umur sekian itu bla 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 papa mama itu sebenarnya kan juga ada tuh kayak di buku-buku posyandu atau buku-buku itu kan ada kayak awal anak owa itu apakah haus kayak gitu-gitu sebenarnya sudah ada, atau papa mama itu kan sebenarnya babbling, anak babbling itu sebenarnya sudah ada, tetapi kita itu mengiranya itu hanya panduan anak biasa. Nah itu sebenarnya itu udah mengacu kepada terapi bicara sendiri. Ataupun waktu pengecekan posyandu selalu ada nih pertanyaan kayak apakah anak sering mengalami flu, atau anak ini kan sering sakit atau gitu ya kalau mungkin di posyandu. Nah dari anak ini sering mengalami flu atau tidak, ini sebenarnya ini juga menandakan karena anak bayi itu antara mulut sama hidung kan masih berdekatan. Nah kalau misal sering terjadi flu atau batuk atau bersin yang terlalu sering, ini berarti ada kenapa nih. Atau mungkin oh baik tersedak, soalnya kan memang dia kan masih menyusui ya, jadi masih air dan masih tersedak. Nah itu juga bisa dari situ. Kok anak ini sering tersedak ya, sering batuk, sebenarnya itu juga bisa dari situ. Tapi mungkin dari posyandu sendiri juga
menilainya itu dari tumbuh kembang anaknya saja, tidak terlalu detail untuk oh ini terapi bicara gini. Jadi sebenarnya di lingkungan kita itu sudah banyak gitu loh ditanyakan tentang terapi bicara, tetapi orang-orang masyarakat ini tidak mengabaikan, dia mengabaikan cuman kayak wah anak saya kok nggak berat ya, anak saya kok ringan banget, anak saya kok nggak tinggi umur sekian, anak saya kok kayaknya kurang gizi deh, kayak semakin seperti itu. Ataupun di lingkungan desa juga kayak seperti tadi, masih ada masyarakat yang mengabaikan anak bisa R, oh nggak apa-apa masih kecil kok, anak masih ngomong tapi anaknya sudah umur sekian, tapi kita tuh masih kayak nggak apa-apa masih kecil belum sekolah kok gimana mau bicara. Nah itu tuh mungkin di lingkungan kita itu udah terbentuk seperti itu dasarannya, jadi kita tuh kurang melek gitu ya, kurang melek untuk oh ternyata ini salah ya, oh ternyata udah ada ya di buku panduan ini, oh ternyata mungkin kayak gitu. Tapi ya mungkin itu masukan buat kita sebagai terapi bicara agar kita itu lebih menyadarkan orang sekitar, kayak lebih kayak nggak dikerok lidahnya, nggak dipijit lidahnya, mungkin seperti itu juga. Terus kayak, oh jadi jangan bangga ya umur sekian anak ngomong papa mama, anaknya sudah bisa ngomong papa mama. Itu sebenarnya proses bicara anak, dia babbling, jadi dia papa mama tata masih kayak gitu. Jadi kita tuh nggak perlu berbagai sudah bisa ya, tapi kita perlu berbangga di umur yang tepat anak bisa babbling seperti itu. Tapi yang nggak usah kayak anakku umur segini bisa kok ngomong papa mama, itu tuh hal yang sangat wajar untuk anak, walaupun panggilan kita misal bunda ayah, tapi anaknya ngomong papa mama tuh kayak kan ya anakku bisa kok umur sekian, berarti lancar nanti R-nya nanti ininya lancar, nggak pelat gitu. Orang tua kan kayak gitu ya, tapi kita harus waspada juga kita kan sering diingatkan, kita tuh selalu ya adalah di lingkungan sekitar kita, tapi kita kurang sadar, denial lah orang tua. Nah mungkin saran dari Ibu tadi bisa untuk kita tampung agar kalau ke desa-desa nih kita penyuluhannya apa sih, mungkin kita penyuluhannya nggak usah berat-berat ya, mungkin ya tentang tumbuh kembang anak tidak dikerok kayak seperti itu. Nanti kita mungkin ada kegiatan nih setiap per bulan atau per minggu kita adakan diskusi bersama di desa-desa seperti itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih untuk sarannya, Bu. Baik, terima kasih untuk jawabannya Mbak Tara. Apakah dapat dipahami, Bu? Alhamdulillah, terima kasih sekali, dan memang ditunggu programnya ya kakak-kakak, mungkin bisa disampaikan juga ke pihak kampus untuk bisa dijadikan program pengabdian masyarakat ya. Jadi bisa mungkin diagendakan setiap sekian bulan memang ada program seperti itu, karena memang nanti agar bisa ada deteksi awal dan tahu nanti harus kemana setelah ternyata dideteksi awal ada beberapa hal memang yang harus ditindaklanjuti. Terima kasih banyak kakak-kakak, semangat, bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, terima kasih sekali untuk masukannya. Nah, apakah Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya? Atau jika ada saran dan masukan bisa disampaikan juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya dari Bu Septi, dari Lentera Fajar Indonesia. Mau tanya ya Kak, boleh ya? Baik Ibu, dipersilakan. Nah, saya adalah ibu dari 2 orang anak yang masih balita. Ada yang bilang bahwa ibu itu adalah madrasah utama untuk anaknya ya, apalagi dalam belajar berbicara. Nah, kadang kita seorang ibu itu pengen anaknya itu bisa ngomong meskipun dengan bahasa yang paling mudah dimengerti. Jadi kadang saya sendiri seperti ini, Dek, yuk mimi otong gitu, mimi botol, minum susu. Itu kalau saya bilangnya yuk mimi otong,
gitu kan. Itu kan mudah sekali ya untuk ditirukan ke balita. Nah, apakah itu saya salah pengajarannya atau saya harus bagaimana untuk bisa mengajarkan anak saya agar tidak ada gangguan artikulasi dalam berbicaranya. Seperti itu. Apakah bisa dipahami ya Kak ya? Pertanyaannya saya. Bisa Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita akan tampung dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Terus mau bertanya. Saya kan punya anak. Anak saya yang kedua itu udah umur 4 tahun tapi masih belum jelas bicaranya. Apa itu masih boleh ya? Maksudnya masih wajar atau bagaimana? Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Atau memberi saran, masukan? Iya, silakan untuk Ibu Aida. Ibu mohon maaf, di-unmute dulu, Bu. Nama saya Aida, saya mau bertanya. Anak saya usianya sudah hampir 20 bulan, tapi artikulasinya juga belum jelas dan hanya bisa beberapa kata. Seperti kayak mama, ayah, bapak, gitu. Hanya beberapa saja. Apakah itu sudah wajar atau masih gimana ya? Terus butuh, istilahnya itu butuh penanganan seperti apa ya kira-kira untuk anak saya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan untuk anggota dipersilahkan untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Permisi Kak, apakah pertanyaannya masih dibuka? Mohon maaf Ibu, untuk 3 pertanyaan tadi dijawab dulu, nanti setelah itu dibuka lagi untuk sesi pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaannya Ibu Angga ini. Gini, kita mengajarkan ke anak itu berbicara yang benar, jangan yang salah. Contohnya kita mengajarkan anak untuk ambil botol apa enggak, ayo deh minum susu di botol. Jangan pakai bahasa yang salah kayak minum di otong. Nanti takutnya anak itu jadi apa ya, menangkap memorinya itu otong, nanti kebiasaan sampai usia 3 tahun, bahkan 4 tahun, 5 tahun pun nanti malah kayak gitu, Bu. Mungkin teman-teman ada yang menambahkan? Mungkin saya menambahkan sedikit. Nah, mungkin bagi ibu itu tuh sangat mudah di anak, sangat diterima bagi orang tua. Tapi gimana kalau anak di lingkungannya, di lingkungan misal dia lagi main nih, terus dia, Mimi itu otol dulu. Kan anak-anak yang mungkin bisa berbicara botol itu kan akan, ngomong apa sih, kan mungkin bagi orang tua itu wajar. Tapi gimana kalau tumbuh kembang anak? Jadi anak kan bisa aja kayak dibully ya, mungkin istilah anak sekarang kan dibully kayak, kok ngomongnya otol sih, kan botol. Mungkin anak yang bisa ngomong botol kan gitu. Dan banyak anak sekarang yang
apalagi anak kecil kan ngomongnya itu kan spontan kan, kayak botol kan yang benar botol ya Maya, mungkin ada mamanya di sekitaran situ, kan yang benar botol ya Maya, kok ngomongnya aneh sih. Nah mungkin orang tua itu di situ kayak kurang menyadari lingkungan anak, lebih menyadari lingkungan keluarganya. Jadi mungkin bagi ibu ke anaknya itu sangat mudah dipahami, kayak ya wis lah yang gampang minum otol gitu, wis gampang nanti biar dia langsung minum gampang. Tapi kalau di lingkungannya seperti itu gimana, anak kan kayak, loh kan aku di rumah kan benar, kenapa kok di sini salah kan. Pernah nggak Ibu, misalnya kita sebagai orang tua menyadari itu waktu di lingkungan anak kita, kan kita nggak menyadari di lingkungan tuh kita ngomong apa aja, anak itu ngomong apa aja, kan kita kurang menyadari ya. Jadi mungkin kita ajarin, mungkin kalau bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kadang mungkin kita meremehkan, nanti kalau sudah besar juga tahu-tahu sendiri. Ada memang yang tahu-tahu sendiri, ada memang yang tidak mengerti. Jadi mungkin ada nanti yang kayak gini nih, oh udah dibiarin gitu. Terus nanti anak nih akhirnya taunya tuh seperti ini. Oh, yang bener tuh kayak gitu, yang ini tuh ternyata salah ya. Jadi selama ini aku mikirnya salah ya gini. Akhirnya apa? Menyalahkan dirinya sendiri. Yang kita anggap kita udah menjadi ibu yang menggampangkan anak, akhirnya anak itu malah kayak, ya aku sama ini salah, pantesan aku kayak gini. Nah, sadarnya tuh sadar kayak gitu, bukan sadar kayak, oh yang bener itu botol, kayak seperti itu. Jadi mungkin sejak dini udah diajarkan ngomong yang, mungkin bahasa yang, ayo minum susu. Mungkin kita ada ya di YouTube anak yang ngomong bahasanya itu kaku, istilahnya itu kaku, kayak ayah aku mau minum susu, ayah aku mau ke kamar mandi, mau pipis. Mungkin itu sangat kaku, tapi itu baik diajarkan karena apa? Yang pertama, anak itu menambah kosakata. Jadi kan kalau kita ngomong yuk atau gitu kan, akhirnya anak cuma taunya yuk dan botol gitu kan. Sedangkan kayak yuk minum susu di botol, nah itu kan artikulasi anak itu lebih banyak ya, kosakata anak itu lebih banyak ya. Jadi kita juga secara tidak langsung mengajarkan kosakata, dan kita tuh nanti umur di selanjutnya tuh akhirnya gampang. Oh, kosakata ini sudah pernah minum. Terus saya, Dek, kalau udah besar, Dek, ayo itu diminum jusnya. Kita akhirnya mengenalkan kosakata baru nih, jus. Tapi minumnya ini sudah didengarkan dari dia kecil. Jadi dia udah nggak usah mengenal kata-kata baru lagi di umur yang harusnya sekian, umur sekian harus mengenal berapa ribu kata. Jadi kita tuh udah nggak usah mengenalkan, waduh aku masih ini aja nih, masih bisa ngomong minum ini doang nih. Jadi kayak gitu. Jadi mungkin yang bagi kita sederhana, tapi bagi anak itu nggak sederhana. Apalagi kita ini sebagai guru pertama orang anak kita ya. Kita guru pertama tapi kita mengajarkan kosakata yang sangat sedikit. Jadi kasihan anaknya nanti kekurangan bahasa di kemudian usianya, seperti itu. Jadi jangan salahkan kalau anak nanti umur sekian tidak cerewet. Itu kenapa? Karena dia ingin mengungkapkan sesuatu tapi dia tidak ada kosakata. Jadi kan, mama aku nggak dibelikan susu, kan ada nih anak cewek, tapi orang sekarang itu kayak, oh iya wajar anak cewek itu kan ngomongnya lancar, kalau anak cowok kan nanti nyandet like ngomong kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya itu enggak, karena apa? Kan anak ingin menyampaikan sesuatu tapi kita ajarkan, mau minum otol, bukan gitu toh. Sedangkan yang anak satunya yang sudah diajarkan kosakata, mama aku mau minum susu tapi susunya sudah habis, ini aku mau minum lagi, aku haus, kan bisa seperti itu. Kalau yang kita udah mengajarkan kosakata, apalagi anak di usia dini itu tuh sangat gampang menyerap kosakata baru. Jadi itu kenapa orang tua itu juga hati-hati dalam berbicara, juga harus mengajarkan kosakata baru setiap harinya, seperti itu. Itu kenapa kayak, ayo Dek minum susu, mau minum susu. Nah, nanti itu juga bisa mau. Nah, itu akhirnya kosakata baru. Jadi jangan kayak menyuruh doang, tapi ayo interaksi sama anak kayak, Adik mau minum susu. Mau minum susu. Iya, mau minum susu. Daripada kita menyuruh doang kayak, ayo minum di otol. Ayo main. Yo mam, ayo mam. Ya gitu kan, kayak makin anak itu semakin udah mam itu susah ngucapinnya, tapi yang diinget mam gitu. Jadi mungkin kita lebih mengembangkan lagi nih, kayak salah nggak sih kayak gini, nanti kasihan anakku ke depannya
kekurangan kosakata. Nah, kalau kekurangan kosakata, orang tua juga semakin susah lagi untuk mengajarkan anak, kayak harus mengejar target nih, target. Sedangkan memori anak itu sudah menurun ya. Mungkin kalau anak-anak kan gampang nih, gampang ngomong ini, gampang ngomong ini. Tapi kalau udah agak gede kan agak susah nih, memori anak sudah pengen main, sudah banyak mau nih kayak gitu. Jadi mungkin untuk sekarang, mulai sekarang bisa dirubah dengan baik. Nggak apa-apa, anak tidak bisa mengucapkan atau tidak mengerti bahasa, tapi diajarkan berbahasa yang baik, itu kedepannya juga baik. Akhirnya berbahasa anak ini semakin lancar, seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Atau mungkin teman-teman ada yang mau nambahin lagi? Baik, terima kasih untuk jawabannya Mas Hafid dan juga Mbak Tara. Untuk Ibu Anggra ini apakah sudah dapat dimengerti atau ada tambahan masukan? Ya, terima kasih untuk jawabannya kakak-kakak. Baik, maaf Ibu untuk yang pertanyaan selanjutnya tadi tentang anak usia 4 tahun masih babbling ya? Atau yang Iya. Iya, usia 4 tahun tapi masih babbling gitu, Bu? Ya, masih belum artikulasi. Maaf Bu, beda uang putus-putus. Itu umurnya 4 tahun. Dia masih artikulasinya masih belum jelas. Itu masih dikatakan wajar atau bagaimana? 4 tahun atau 4 bulan, Ibu? 4 tahun. 4 tahun. Ya. Contohnya bagaimana, Bu? Kayak nggak jelasnya. Ini masih meracau tidak jelas. Jadi bisa manggil bunda, ayah itu bisa. Kedengaran? Ya. Apakah ada cadel gitu, Bu? Atau Enggak cadel juga. Makan ya makan. Minum itu mimi itu. Tapi pas kadang itu ngomong kayak mau menceritakan sesuatu itu dia itu nggak jelas, masih belum kadang nggak tahu, kita nggak ngerti gitu loh. Apa yang dimaksud itu kita nggak ngerti. Oh, ya. Mungkin saya bantu jawab, nanti teman-teman mungkin ada yang lainnya ya. Kalau di usia segitu itu seharusnya itu anak sudah kalimat panjang ya Bu ya, minimal 4 kata kayak saya dedek ini ya, dedek ya, adek mau mandi kayak gitu, adek mau makan. Nah berarti kalau anak ini sudah misal lancar, kan saya kira awalnya kayak misal makan marah itu ada cadelnya kayak marah gitu sih, kurang jelas seperti itunya, tapi ternyata masih belum bisa menyusun kalimat 4 kata. Nah itu mungkin bisa disimulasi, kayak mungkin kosakatanya kurang, atau anak segitu itu Bu, itu tuh lebih suka mendengarkan cerita dan dia itu bercerita. Jadi mungkin ibu itu bisa kayak hari ini ngapain aja, jadi dia pulang sekolah atau main ini temennya siapa ya, mungkin dari pertanyaan pendek ini, oh Lita, oh Lita baik atau enggak ya, oh Lita baik, cantik atau tidak. Jadi dia mengerti konsep cantik, tidak, baik, baik, tidak baik, nakal, tidak nakal, seperti itu. Jadi mungkin bahasanya itu kurang, jadi itunya tuh kurang bahasanya. Jadi anak itu mau menceritakan tapi kadang itu memulai dari mana itu tidak mengerti, atau cara menyusun tadi itu. Jadi seperti awal ya. Jadi kalau kita membiasakan kayak ngomong, yuk dek minum otol kayak gitu kan, itu anak kan akhirnya mengertinya katanya itu. Sedangkan kalau kita ajarkan kayak adek mau minum susu, iya, misalkan ada interaksi seperti itu ya. Minum susu di botol, iya. Nah, akhirnya anak itu bisa merangkai kata dengan baik. Jadi, misal kita tanyain, gimana dia main hari ini?
baik, ada siapa aja? Ada Tere, ada Dina, ada Cika, ada ya. Nah, tadi mulai sekarang mungkin kita harus menambahi bahasa perkembangannya seperti kita nanyain. Jadi kita atau enggak kalau kita ceritain kalau malam kita tahu nggak dek tadi mama itu di jalan ketemu loh sama ini. Adik kan suka ya sama ini. Adik nggak suka sama apa sih? Adik itu suka makan apa sih adik? Apa adik ini? Oh, jadi adik nggak suka. Misalnya yang aku nggak, adik nggak suka makan apa sih? Pentol gitu kan. Oh, nah kita tambahin. Oh, adik nggak suka sama pentol. Oh, berarti adik suka udang. Oh, adik suka makan udang. Jadi dia ngerti nih cara penataan konsep suka makan udang, tidak suka makan udang. Jadi kita tuh harus bercerita secara kompleks atau ya kita sebenarnya cerita, kita ajak cerita karena di usia segitu itu anak itu suka mendengarkan cerita atau enggak ibu kalau misal sibuk nih dikasih YouTube tapi yang emang YouTube-nya itu berbahasa Indonesia lengkap seperti yuk teman-teman kita bermain di taman asik kayak gitu. Jadi tidak apa-apa anak itu meniru pola bahasa Indonesia seperti tadi kayak wah asiknya. Jadi kan saya pernah menemui anak nih kalau ngomong itu wah kakak cantik ya, wah jadi kalau dia sedikit main, wah seru sekali. Mungkin di pendengaran kita aneh ya, Kak. Kok anak ini ngomongnya bahasa Indonesia banget sih, kok nggak santai banget. Tapi itu untuk tumbuh kembang anak itu sangat baik, karena dia bisa menempatkan dia ngomong apa di mana, bisa menempatkan satu artikulasi itu di mana. Jadi mungkin kayak tadi, dia bisa ngomong makan, bisa ini makan, tapi kenapa kok nggak masih kurang lancar? Ya karena dia tidak tahu, bukan tidak bisa, dia tidak tahu cara menempatkan ma aku mau makan karena kita seringnya dek makan nanyanya kan kita gitu ya berarti lain kali kita harus gini adek mau makan apa oh adek mau makan udang sama nasi jadi akhirnya dia tahu ma aku mau makan udang sama nasi akhirnya dia tahu gitu jadi kita awalin dengan kita bercerita bisa Bu atau kita bertanya kompleks gitu itu juga bisa. Nah itu kenapa kita bertanya itu kompleks walaupun bahasa Indonesia banget juga nggak apa-apa kalau bisa bahasanya juga jangan dicampur-campur ya mungkin anak itu juga bisa saja bingung karena di bahasa kesehariannya itu bahasa Jawa dan bahasa Indonesia kayak dek kamu tuh dek makan akhirnya anak itu tidak bisa mencerna omongan kita habis ngomong Jawa, ngomong Indonesia, ngomong Jawa, ngomong Indonesia, akhirnya anak itu gak bisa mencerna, pakai anak kecil kan, kayak gitu. Jadi mungkin diajarkan yang emang dasarannya yang komplit, lengkap, dan kita diajak bercerita. Ya, gimana aktivitasnya hari ini, Dek? Seneng, ada hari ini seneng, atau kita lagi ini belanja ke mall. Hari ini seneng, ayo tolongin mama dong ambilin kentang. Nah kita tuh bisa kita ngetes anak ini tahu kentang nggak? Oh ternyata tahu kentang. Apakah anak ini bisa ngomong nggak? Dek ini apa dek namanya mama lupa kentang mah gitu. Oh anak ini berarti tahu kentang. Berarti kan anak ini sebenarnya luas udahan tapi tidak bisa menyusun kata itu tadi. Jadi terkadang itu seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang mau nambahin. Terima kasih untuk Mbak Tara atas jawabannya. Ibu, apakah dapat dipahami atau ada yang ingin ditambahkan? Iya, sudah. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk pertanyaan selanjutnya, anggota dipersilahkan untuk menjawab. Sebelumnya mohon maaf untuk Ibu Aida. Untuk tadi kan pertanyaannya 20 bulan tapi masih kosakatanya masih sedikit itu bisa dijelaskan spesifiknya Ibu? Ini maksudnya itu kan 20 bulan, cuman kosakatanya itu hanya beberapa saja. Apakah itu wajar atau gimana? Soalnya biasanya itu hanya bapak, mama, emak atau mbah, hanya beberapa gitu aja. Minum gitu. Mohon maaf sebelumnya untuk Ibu Aida. Apakah suara saya terdengar? Terdengar.
Baik Ibu, saya akan mencoba untuk menjawab. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Untuk usia 20 bulan itu, anak sudah bisa mengenal 3 bagian tubuh, misalnya contohnya hidung, mulut, atau mata. Jadi Ibu bisa mengajari misalnya Tara, ini mata yang mana ya gitu. Jadi Ibu mencontohkan ini tunjuk mata gitu. Jadi dia mengetahui beberapa bagian tubuh. Nah, terus mengerti larangan sederhana. Jadi misalnya dia pipis semaunya gitu misalnya. Jadi ibu bisa melarang, ayo pipisnya jangan di sini, misalnya di kamar aja pipisnya diajak. Jadi diajak ke toilet gitu. Terus setelah itu ibu merespon data pribadi dengan nama. Jadi ibu mengajarkan nama yang benar, misalnya ini ayah siapa, jadi gitu ayahnya itu ibu sebutkan namanya dengan baik dan benar. Terus mengajarkan beberapa kata yang berimbuhan dengan di, misalnya tolong ambilkan itu di meja gitu. Nah jadi anak tersebut bisa mengetahui imbuhan di. Mungkin teman-teman yang lain apakah ingin menambahkan? Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Terdengar. Baik, saya ingin menambahkan ya Ibu. Untuk anak umur 20 bulan, itu biasanya perbendaharaan bahasanya biasanya 10 sampai 20 kata. Nah, biasanya juga anak bisa mengombinasikan misal 2 sampai 3 kata, misalnya bola aku, misalnya punya mainan seperti itu. Bola aku baru, seperti itu. Terus bisa mengerti kata sifat. Misalnya bagus, jelek, panas, dingin. Seperti itu, Ibu. Jadi misalnya untuk anak usia 20 bulan itu, jika kosakatanya masih sedikit, masih bisa dikejar seperti itu karena usianya masih dalam usia yang dapat menangkap apa yang di sekitarnya itu dengan cepat seperti itu. Jadi masih bisa dikejar. Jadi nanti mungkin di rumah bisa lebih diajari kosakata yang baru seperti itu, Ibu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan? Saya ingin menambahkan sedikit. Mungkin juga anak usia segitu sudah mengerti perintah sederhana ya, seperti kayak Adek, ayo tidur. Ya, dia tidur. Adek, ayo makan. Ya, makan. Itu perintah sederhana, tapi dia itu paham. Nah, di umur segitu harus mengerti konsep itu. Dan mengerti larangan sederhana, seperti yang disampaikan teman saya tadi. Terus mengenal juga, ini yang paling penting, respon data pribadi atau nama. Jadi, apakah dia udah bisa mengatakan namanya dia, kayak misal siapa namanya, ini siapa ya namanya, namaku Tara, nama lengkapnya siapa ya, Tara Tia Larasati. Nah, sudah mengenal konsep itu atau belum? Jika anak belum mengenal konsep seperti itu, berarti mungkin harus diajarkan kembali pada bahasanya gitu. Mungkin ada teman-teman atau sudah cukup, Ibu? Baik, terima kasih untuk jawabannya Mbak Tara, Mbak Salsa, dan Mbak Suci. Untuk Ibu Aida, apakah dapat dipahami atau ada yang ingin ditambahkan? Ya, sudah, terima kasih banyak atas jawabannya. Terima kasih kembali, Ibu. Baik, kita buka lagi sesi pertanyaan. Tadi Ibu Siti
ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik, terima kasih. Dan kita akan memasuki acara terakhir, yaitu penutup. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas penyampaian materi dan atas partisipasi para peserta. Dengan harapan apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian terdapat salah dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.